Aduh, nge-lag ya, bentar ya. Nge-lag kenapa ini? Oke ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau melanjutkan ya aturan perkalian pembagian aturan rantai. Saya mau membahas sedikit lagi, nge-review, plus menambahkan sedikit bagian, terutama tentang logaritma dan eksponen ya. Ya, dan beberapa kasus tertentu. Sudah kelihatan layar saya, maaf? Sudah terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Yuk kita ngulang lagi sedikit. Ini kita sudah lihat kemarin aturan kalau konstanta turunannya 0, X turunannya 1, kalau X pangkat NN kali X pangkat N-1, kalau K-nya konstanta maka ini adalah K dikali ini, turunan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian untuk X bilangan bulat juga seperti ini berlaku. Udah gitu pangkat X sudah, cos X sudah, tangan X sudah kita lihat pakai aturan pembagian. Sekan X, kotangan X kamu sudah. Coba waktu di kuis, kosekan juga seharusnya tidak masalah. Jadi seharusnya kamu sudah bisa menurunkan ini semua. Lalu turunan kedua, definisinya seperti ini, tidak masalah. Aturan rantai, mudahnya hanya itu saja ya. Kalau saya mau melihat bagaimana kecepatan perubahan F terhadap X, gimana caranya melihat perubahan ini terhadap X, saya lihat dulu pakai sebuah perantara ya. Pakai ini misalkan adalah X besar. Sin dari X besar. Turunan dari sin X besar adalah cos X besar. Tapi yang saya cari turunan terhadap X kecil, maka harus dikalikan dengan turunan X besar terhadap X kecil, yaitu adalah 2X minus 3. Kalau bisa lakukan hal yang sama untuk sin X ini, kosekan, nggak masalah ya. Juga untuk A pangkat X, kita kemarin sudah lihat, itu adalah A pangkat X ln A. Khusus untuk E pangkat X tentunya adalah E pangkat X ln E itu adalah 1 ya. Ini adalah E pangkat 5X juga. Ini hati-hati, X pangkat A itu tidak sama dengan A pangkat X. Kalau A pangkat X fungsi eksponen, kalau X pangkat A itu fungsi pangkat ya. Pak, kenapa nggak disebut polinom? Ya, A-nya kan bisa bilangan rasional, bisa bilangan irasional gitu ya. Kalau polinom kan A-nya harus bilangan asli. Tentukan turunan dari ini, sudah, turunan ini juga sudah. Nah, turunan implisit. Nah, turunan implisit ini saya akan memperluas bagaimana saya mencari turunan dari X pangkat suatu pecahan dengan MN anggota bilangan asli. Kamu ingat tadi yang di atas kita sudah membuktikan untuk X pangkat bilangan bulat kita sudah punya. Tapi bagaimana dengan X pangkat bilangan asli, pangkat bilangan rasional, Pak? Kalau misalnya saya punya MN, X pangkat M per N, MN-nya bilangan asli, kalau 0 nggak masalah ya, karena sudah kalau 0. M per N-nya bilangan asli, MN bilangan asli, tentunya N-nya tidak boleh 0, dan M dan N-nya ini tidak harus ya, tidak harus. Tuliskan Y-nya itu sama dengan X pangkat M per N. Lalu saya pangkatkan N. Kalau pangkatan N, saya punya Y pangkat N sama dengan X pangkat M per N dipangkatkan N. Jangan lupa pangkat dipangkatkan berubah menjadi perkalian ya, gitu ya. Sama seperti di logaritma. Kalau pemangkatan berubah nanti pangkatnya jadi perkalian dari pangkatnya. Jadi sama dengan X pangkat M per N dikali N. N per N dikali N ini adalah X pangkat M. Lalu apa yang saya lakukan? Saya turunkan secara implisit, jangan lupa Y ini secara lokal dia adalah fungsi dari X. Jadi saya bisa tuliskan Y dalam kurung X pangkat N. Y-nya apa Pak? Kamu anggap aja Y-nya itu X kuadrat minus 1. Atau kamu anggap ini X besar. Y itu adalah X besar. Nah, itu mungkin lebih bagus ya. Ini adalah X besar pangkat N.
sama dengan X kecil pangkat M. Tentunya turunan dari X kecil pangkat M adalah M dikali X pangkat M minus 1 ya, tidak masalah. Tapi bagaimana dengan turunan X besar pangkat N? Tentunya N dikali Y pangkat N minus 1. N dikali X besar pangkat N minus 1. Tapi itu turunan terhadap X besar. Bagaimana turunan terhadap X kecil? Dikali turunan X besar terhadap X kecil. Oke ya, jadi dy dx-nya sebenarnya apa? Ini bisa pindah ruas ke bawah, jadi m x pangkat m min 1 dibagi dengan n dikali y pangkat n min 1. M per n yang tetap sama, ini saya sederhanakan, ini tentunya adalah x pangkat m dibagi x, dan ini adalah y pangkat n dibagi y. Saya punya nanti, oh ini sama ya, ini sama. Jadi saya punya x pangkat n ini dibagi dengan, loh kok ini salah ya? Ini salah ya? Bentar, kenapa ini M per N, Y per X sih? Y-nya apa? Y-nya X pangkat M per N. Y-nya adalah X pangkat M per N dibagi dengan X. Ini salah ya? X pangkat M dibagi X, Y pangkat M. Oke, jadi saya punya nanti... saya salahnya di mana ya? Y-nya apa? Y-nya adalah X pangkat M per N. Jadi X pangkat M per N dipangkatkan M, ini jadi X pangkat M. Oh, ini betul, X pangkat M ya. X pangkat M dengan X pangkat M coret, sisanya bawahnya X, atasnya Y. Ah, betul. Waduh, saya aja bingung ya, apalagi kamu ya. Sekali lagi ya, ini Y pangkat N itu kan adalah X pangkat M. Ini nih, Y pangkat N itu adalah X pangkat M. Jadi saya substitusi X pangkat M, ini dibagi Y, X pangkat M coret, jadi saya tinggal 1/X dibagi 1/Y, itu adalah Y dibagi X. Y-nya apa? Y-nya adalah X pangkat M per N. Jadi ini X pangkat M per N dibagi X pangkat 1 adalah X pangkat M per N min 1. Jadi kalau saya punya pangkat bilangan rasional nanti berlaku X pangkat R. Kalau R-nya bilangan rasional itu adalah R dikali X pangkat R minus 1. Jadi berlaku juga untuk rasional ya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau untuk irasional? Nah, itu mungkin harus dibahas di kuliah lanjut ya, harus dibahas di kuliah lanjut. Tapi kamu sekarang percaya saja pada saya. Percaya saja pada saya bahwa nanti kalau saya punya X pangkat alfa, alfa itu bilangan real, bisa rasional, bisa irasional, maka turunannya alfa dikali X pangkat alfa min 1. Oke ya, nah secara umum diperoleh ini. Tentukan turunan dari Gx adalah ln X. Ah, ini mah gampang ya. Caranya gimana? Y sama dengan ln X, berarti E pangkat Y sama dengan X dong. Ini hanya membawa ke bentuk eksponen, membawa ke bentuk logaritma ya, nggak masalah. E pangkat Y sama dengan X, jadi bagaimana menurunkan ini? Jangan lupa saya anggap ini E pangkat X besar sama dengan X kecil. Turunan dari X kecil tentunya 1. Turunan terhadap E pangkat X besar terhadap X kecil, E pangkat X besar dikali turunan X besar terhadap X kecil. Jadi saya punya, padahal E pangkat Y adalah apa? E pangkat Y adalah X. Jadi saya bisa pindah ruas ke sini, maka adalah 1/X. Jadi dy per dx itu 1/X. Jadi turunan dari ln X itu adalah 1 dibagi X. Bapak, oke ya? Ya, pertanyaan. Jangan cepat-cepat, Pak. Agak pelan sedikit. Boleh. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Contoh 9, tentukan turunan dari Hx adalah logaritma A logaritma X dengan basis A. Kamu perhatikan dulu, ingat lebih dahulu bahwa logaritma A itu bisa saya ubah basisnya ke dalam basis lain, yaitu adalah apa? Logaritma X dibagi logaritma A dengan basisnya apapun. Dalam hal ini saya pilih basis dengan bilangan natural E. Jadi logaritma dengan bilangan natural E kan itu adalah ln X dibagi ln A. Oke ya. Nah, ln A itu hanya bilangan, jadi saya boleh tulis 1/ln A dikali ln X. Jadi kalau saya mau mencari turunan dari ini adalah apa? Konstanta dikali turunan ln X. Konstanta dikali turunan ln X adalah 1/X. Jadi ini adalah turunan dari logaritma dengan basis apapun dari X. Basisnya tentunya harus lebih besar dari 1, lebih besar dari 0, dan tidak sama dengan 1. Oke ya. Yang ini sudah kita bahas, juga sudah jadi kuis, tidak masalah. Ini yang turunan kedua ya. Pak, untuk turunan kedua gimana? Ya, turunan pertama kan sudah dicari. Turunan pertama itu contoh 10 nih. Turunan pertama, dy dx. dy dx-nya kamu dapat ini ya. Jadi saya tulis lagi saja, dy dx-nya adalah ini. Terus bagaimana mau mencari turunan dari ini terhadap X? Biasa, U dibagi V. Turunannya apa? U aksen V, V-nya sama ya. U aksen, turunan dari ini. Jangan lupa turunan terhadap X loh. Turunan terhadap X.
maka min 2 dikurangi Y aksen, turunan Y terhadap X. Masuk akal ya? Jadi min 2 ini adalah U aksen V. Dikurangi U V aksen, U min 2X min Y, dikali dengan V aksen, turunan dari yang bawah. Turunan dari X adalah 1, turunan dari 2Y, ingat loh, Y itu fungsi dari X, jadi turunannya 2Y aksen. Oke ya, ini dibagi dengan X ditambah 2Y pangkat 2, biasa saja, nggak masalah ya. Nah, terus bagaimana mencari turunan ini Pak? Ini masih ada Y aksen. Mudah saja, tinggal kamu substitusi Y, ya ini substitusi ke sini. Pak, ini masih ada Y aksen. Kamu substitusi ke sini. Nanti kamu sederhanakan, sehingga kamu dapat turunan kedua dari Y terhadap X. Oke ya, nggak masalah. Jadi intinya adalah apa? Menurunkan ini. Menurunkan dari turunan pertama, tapi masalahnya ketika kamu mencari turunan keduanya, kamu kan harus menurunkan Y. Bagaimana mencari Y aksennya? Sudah dapat. Oke ya, jadi nanti tinggal substitusi. Y aksen itu substitusi ini. Y aksen substitusi dari contoh 10. Y aksen substitusi dari contoh 10. Sehingga kamu dapat turunan keduanya hanya mengandung X dan Y saja, tanpa Y aksen. Oke ya, dan ini adalah contoh terakhir laju yang berkaitan, dua buah kapal bertolak dari titik yang sama, saya anggap titik ini. Kapal A bergerak ke timur, benar ya, timur ke sini ya, dengan laju 20 km per jam, oke, ini misalkan jarak yang ditempuh itu sudah X. Kapal B bergerak ke utara, waduh ini salah, anggap aja ini bergerak ke selatan ya, sama aja lah. Bergerak ke selatan dengan laju 12 km per jam, oke. Seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam. Jadi yang pertanyaannya, kalau ini S-nya itu adalah jarak dari titik ini ke titik ini, misalkan setelah 1 jam jarak yang ditempuh X, setelah 1 jam jarak yang ditempuh Y, berapa kecepatan perubahan S ini terhadap waktu setelah 1 jam. Jadi ini yang ditanya setelah 3 jam. Kalau setelah 3 jam tentunya ini sudah 60 km. Ini setelah 3 jam jadi 36 km ya. Pertanyaannya berapa perubahan S? S-nya kan ini tuh jaraknya terus berubah. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan sesaat pada saat 3 jam? Kecepatan sesaat loh ya. Jadi sebenarnya yang ditanya apa? ds/dt pada saat T-nya sama dengan 3 jam. Sama seperti biasalah. dy dx saat X-nya sama dengan 2 ya, masalah sama aja. Nah, untuk hal ini yang seperti ini jangan lupa waktu ujian persis sama. Pertama kali kamu harus definisikan semua variabelnya. Kamu mau pakai variabel apa? S, X, Y, semua harus kamu definisikan. Misalkan S, kok misalkan pula sih? Emang udah ada sebelum. Misalkan S menyatakan jarak antara kapal dan B, kapal A dan kapal B setiap waktu. Dan T menyatakan waktu dalam jam. Ini setiap waktu T mungkin ya, setiap waktu T. Dan T menyatakan waktu dalam jam, jangan lupa ya, unitnya juga ada, jarak antara kapal, ini dalam waktu apa? Jarak antar kapal A dan kapal B setiap waktu T. Nah, ini unitnya belum lupa, harus diingat ya. Lalu, dalam kilometer. T-nya menyatakan dalam jam, setelah mereka bertolak dari titik yang sama. Jadi jangan lupa ketika kamu menspesifikasi variabel kamu, benar-benar harus spesifik. Apa? Jarak. Antara siapa? Antara ini dan ini. Waktunya apa? Dalam setiap waktu T. Jaraknya berapa? Dalam kilometer. Jadi harus benar-benar spesifik. Supaya kamu nanti nggak bingung waktu masuk ke semua relasinya. Jadi jarak yang ditempuh kapal A dan B dari titik awal setelah T jam adalah 20 T dan 15 T kilometer berturut-turut. Kamu ngerti ya maksudnya berturut-turut ya? Jadi maksudnya kapal A itu 20 T, kapal B itu 15 T berturut-turut. Ya, akibatnya diperoleh apa? Berdasarkan ini kan segitiga sama siku-siku. Jadi saya punya yang di ini setelah T jam menjadi 20 T. Ini setelah T jam menjadi Y-nya, X dan Y-nya hanya ada di gambar ya, tidak saya pakai. Jadi tidak saya definisikan variabelnya. Karena nggak saya pakai juga. Nah, Y-nya adalah apa? Y-nya adalah 15 T. Bergantung dari T-nya berapa. Jangan kamu pakai 20 dan 15 loh. 20 itu kecepatan. Ini itu kecepatan. Kan kamu ini jarak. Jadi nggak ada hubungannya.
Jadi pasti harus pakai 20T bergantung dari T-nya. Akibatnya diperoleh 20T pangkat 2 ditambah 15T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2. Jangan lupa S ini adalah fungsi dari T. Mungkin kalau supaya lengkapnya ini ya, S fungsi dari T. Misalkan S fungsi dari T menyatakan ini. Oke ya, untuk selanjutnya saya nggak mau pakai S pangkat T karena kamu sudah tahu S-nya itu fungsi dari T. Nah, identifikasi mana variabel yang berubah dan mana variabel yang tetap. Dalam hal ini T berubah dan S tentunya berubah terhadap T. Jadi nggak masalah ya. Lihat perubahan apa terhadap apa yang diinginkan. Yang diinginkan tentunya perubahan S terhadap T saat T 93 jam. Jadi kalau saya udah dapat DSDT-nya, substitusi T-nya 93 jam. Kira-kira seperti itu ya. Pak, Jadi saya punya pertanyaan ya. itu 12, yang B-nya 12 atau 15 tadi ya, Pak? Yang di soal kayaknya tadi 12. 12 ya? Seharusnya 15 ya? 12 ya? Sudahlah, anggap 15. Nggak apa-apa ya, anggap Oke, 15. Kamu nanti ganti soalnya Pak. ya, ini jadi 15. Oke, Pak. Supaya saya jadi benar, ganti soal. Terima kasih ya, terima kasih. Supaya saya benar. Dosen harus selalu benar. Enggak ya? Jadi ini ganti 15. Oke. Jadi saya punya ini adalah 2 turunan dari ini terhadap T ya. 2 kali 20T. Kalau turunannya terhadap X besar. Kan saya mencari turunan terhadap X kecil atau turunan terhadap T. Jadi dikali 20. Nggak masalah ya. Ditambah dengan 2 kali 15T pangkat 1 dikali turunan ini terhadap T yang ada 15. Sama dengan turunan ini. S kuadrat. Turunannya 2S pangkat 1 dikali DSDT. Turunan S terhadap T. Oke ya. Jadi saya punya ini kali-kali 800T tambah 450T sama dengan 2S dikali DSDT, maka DSDT-nya berubah menjadi ini. Oke ya. Saat T dengan 3 jam, loh Pak ini ada T dan S. S-nya gimana Pak? Ya saya cari dulu dong. Kalau T dengan 3 jam, S-nya berapa? Kalau T dengan 3 jam, maka S kuadratnya sama dengan 60 kuadrat tambah 45 kuadrat sama dengan S sama dengan 75 kuadrat. Ya, ini saya udah ngitung-ngitung dulu sebelumnya ya. Jadi kamu dapat S-nya itu kemudian plus atau minus 75. Karena jarak harus positif, maka S-nya saya pilih sama dengan 75. Oke ya. Jadi saat T dengan 3 detik gimana? T dengan 3 jam. Jadi kecepatan mereka berpisah, jangan lupa selalu menggunakan kalimat lengkap. Selalu menggunakan kalimat lengkap. Oke ya. Jadi kecepatan mereka berpisah setelah 3 jam adalah DSDT ini tandanya dievaluasi, sama seperti kalau ketika kamu waktu di SMA mengerjakan integral ya. Dievaluasi di T93. Ini garis panjang ini seharusnya lebih panjang ya. Dievaluasi di T93. Artinya saya substitusi 93. Substitusi jadi sama dengan ini adalah 25 km per jam. Jadi mereka berpisah dengan kecepatan sesaat 20 km per jam saat 3 jam. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Oke ya, bagus ya, tidak ada pertanyaan, hanya ini menggunakan aplikasi dari fungsi implisit. Nanti soalnya bisa benar-benar rumit. Tapi yang pertama, jadi jangan lupa definisikan semua variabelnya, cari semua relasinya, dan identifikasi. Kamu harus tahu ini mana yang tetap, mana yang berubah, mana yang tetap, mana yang berubah. Harus hati-hati ya. Nanti soal ada yang variabelnya tetap, tapi tidak eksplisit. Ya harus kamu baca soalnya dengan benar. Nah, ini model pertumbuhan dan peluruhan. Ini bagian terakhir dari kuliah kita, 40 menit selesai. Model sederhana dalam persamaan diferensial. Ya, pertanyaan. Saya mau bertanya yang tadi contoh 8, contoh 9. Ya. Itu kan HX-nya sama dengan non-X per ln Nisa, Pak Ranindya Hairunisa. Iya, Ranindya Hairunisa, pertanyaan? Itu kan HX-nya sama dengan non-X per ln A. Kenapa Haksen X-nya nggak pakai yang rumus UV itu, Pak? Bagus. Kan saya menganggap ini Hairunisa. HX-nya itu saya anggap apa? Konstanta dikali ln X. Kan ln A itu konstanta, Hairunisa. Ln A itu bukan variabel ya. Hati-hati loh. Ya, boleh aja kamu mau pakai Pak, saya mau menggunakan U kali V, boleh aja. Tapi kan ini nanti turunannya jadi 0. Sama aja nanti U aksen V, nanti 0 dikali ini, jadi hilang kan? Sisanya tinggal apa? U kali V aksen, K dikali turunan dari ln X. Sama saja, konsisten. Kalau kamu mau pakai perkalian juga sama aja, tapi nanti ini jadi hilang karena ini konstanta, turunan dari konstanta 0.
Karena seperlon A iya, itu hanya Pak. konstanta, Ranindya Hairunisa. Oke? Oh iya, Pak. Ya, Oke, terima terima kasih, kasih. Pak. Jadi bagus ya matematika itu. Tetap konsisten. Kamu mau pakai apapun, Pak, ini saya anggap sebagai U kali V. Boleh, hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Matematika itu konsisten. Oke ya. Oke, yuk kita masuk ke model pertumbuhan dan peluruhan. Nah, kira-kira ini adalah model pertumbuhan peluruhan itu adalah model yang melibatkan persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan yang melibatkan diferensial. Apa itu diferensial? Persamaan yang melibatkan turunan. Persamaan yang melibatkan turunan. Jadi itu kalau kamu dulu punya versi ini populasi, ini versi diskritnya. Kalau kamu cuma melihat populasinya dari 100 berubah jadi 102, berubah jadi 105, ya tentunya saya akan melihat pakai model diskrit saja. Model diskrit saja. Tapi kalau misalkan model pertumbuhannya itu udah pertumbuhannya itu Y-nya ini misalkan populasi ya. Populasi itu Y-nya sudah jutaan, ratusan juta. Waduh, ngapain dihitung ratusan jutanya? Jadi yang saya hitung adalah apa? Jadi yang saya hitung, saya anggap waktunya itu berjalan secara kontinu. Kalau ini waktunya nggak bisa berjalan secara kontinu. Kalau T-nya itu dalam jam, saya cuma bisa melihat populasi 1 jam kemudian. Populasi setengah jam kemudian tidak terlihat. Tidak terlihat. Tetapi kalau saya melihat populasinya itu banyak sekali, saya anggap saja pertumbuhannya kontinu. Saya anggap saja pertumbuhannya kontinu. Oke ya. Dan pertumbuhannya kontinu. Dan ada beberapa alasan lah mengapa saya pilih yang persamaan diferensial, tidak memilih persamaan beda. Jadi ini persamaan diferensial dan persamaan beda ini identik. Hanya kalau persamaan beda itu saya waktunya itu diskrit 1, 2, 3, 4, 5. Kalau model pertumbuhan waktunya itu bisa 1,5 tahun kemudian, 1/4 tahun kemudian, 1,1 tahun kemudian bisa. Kalau untuk jadi nanti bergantung juga apakah kamu pengen melihat perubahan yang kontinu. Misalkan ketika saya melihat model perubahan harga saham, mungkin saya butuh perubahan yang berubahnya setiap milidetik. Jadi tentunya saya akan memilih model persamaan diferensial dibanding model persamaan beda. Gitu ya. Karena saya butuh yang berubah dalam waktu yang cukup dekat. Atau alasan kedua, kalau populasi atau barangnya itu besar sekali, maka biasanya saya anggap perubahannya itu kontinu. Oke ya, tapi ada beberapa asumsi lagi sehingga kenapa saya pakai yang kontinu, kenapa saya tidak pakai yang diskrit, yang model persamaan beda bab 1 ya. Ada beberapa banyak asumsi yang dipakai. Nah, kira-kira kalau misalkan dia dianggap memenuhi model pertumbuhan DY, DT, dan KY. Jadi pertumbuhan itu sebanding dengan populasi pada saat itu. Ya iyalah, kalau populasi saat itu ibu-ibu yang produktifnya itu hanya 10%, ya kira-kira perubahan populasinya kan DY/DT itu adalah apa? Perubahan populasi terhadap waktu, perubahan populasi terhadap waktu dalam waktu yang singkat, sesaat. Perubahan populasi terhadap waktunya bergantung dari apa? Bergantung dari K. K-nya itu adalah apa? K-nya itu tentunya adalah persentase populasi yang produktif, kira-kira K-nya itu ya, kira-kira seperti itu. Dan ini model pertumbuhan ini dari Vivika ya. Dia diomongin bahwa kalau perubahan massa terhadap waktu dibagi dengan massanya itu pada saat itu selalu konstan. Perubahan massa terhadap waktu dibagi dengan massa pada saat itu selalu konstan. Sehingga saya dapat model peluruhan itu adalah DMDT dengan K kali M. Persis sama. Oke ya. Dengan cara yang sama, model pendinginan Newton. Maka T besar itu adalah temperatur, T-nya itu adalah suhu, maka perubahan temperatur terhadap suhu itu bergantung dari sebanding, biasanya kita tulis sebanding dengan perubahannya terhadap sebanding dengan perbedaan suhu dengan lingkungannya. Oke ya. Jadi ini dari hukum pendinginan Newton atau pemanasan. Oke. Jadi perubahan temperatur itu bergantung dari apa?
sebanding dari perbedaan suhunya pada saat itu dengan suhu lingkungan. Ya, menarik jadi gini ya. Misalkan menarik gini, kalau misalkan suhu lingkungannya adalah kamu anggap suhu lingkungannya adalah sama seperti biasa ya, suhu kamar 25 derajat Celcius. Suhu kamar 25 derajat Celcius. Pertanyaan saya, kalau temperatur sekarang misalkan temperatur telur 80, maka temperaturnya akan naik atau turun? Lingkungannya itu 25 derajat Celcius biasa, suhu kamar. Temperatur pada suatu waktu temperaturnya itu ada 80 derajat Celcius, misalkan telur rebus. Temperaturnya 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, bagaimana dengan temperaturnya? Temperaturnya akan naik atau turun? Turun. Kok bisa? Kan dari 80 lebih tinggi suhunya. Kamu mah alasan fisis. Ini alasan dari persamaan diferensialnya. Ya, K-nya positif ya. K-nya kamu anggap positif. T-nya 80. L-nya berapa? L-nya itu 25. 80 kurangi 25 positif. K-nya positif. Artinya dt positif. Apa artinya perubahan temperaturnya positif? Apa artinya perubahan temperaturnya positif? Berarti temperaturnya akan apa? Kalau dy dx lebih besar dari 0, berarti y-nya adalah fungsi apa? F aksen x lebih besar dari 0, maka f-nya itu fungsi apa? Naik. Fungsi naik. Maka kalau saya punya perubahan temperatur terhadap T ini lebih besar dari 0, maka temperaturnya akan apa? Naik. Akan naik ya? Loh, kok naik sih? Suhu tinggi. Saya salah ya? Bentar. Oh, ini K-nya negatif. K-nya negatif, maaf ya. K-nya nanti di sini negatif. Ya, pokoknya bisa lah. Salah saya. Hukum pendinginan Newton, kalau saya punya 80, ini suhu lingkungan 25, maka ini positif. Maaf, K-nya harus negatif ya. K-nya harus negatif. Karena K-nya negatif, ini positif, maka ini negatif. Maka temperaturnya akan turun. Maaf, saya kurang ngomong. Dengan L suhu lingkungan sekitar dan K negatif. Pantesan kamu bingung ya. Karena K-nya negatif. Tapi kalau misalkan ini suhu lingkungan 25, T-nya misalkan suhu benda pada saat itu misalkan 0 derajat Celcius. Kamu bisa bayangkan ini 0 dikurangi 25, negatif. K-nya gimana? Negatif kali negatif gimana? Positif. Maka temperaturnya akan naik. Bagus sekali ya. Dan ini melihat yaitu bahwa kalau temperaturnya lebih besar dari suhu lingkungan, dia akan turun. Kalau lebih kecil dari suhu lingkungan, dia akan naik. Tapi yang intinya yang saya pengen lihat, kamu harus mengerti apa artinya dt positif. Artinya dia naik, artinya temperaturnya akan naik. dt negatif, apa artinya? Artinya temperaturnya akan turun. Itu yang mau saya lihat dari persamaan diferensial. Tahu dari mana, Pak? Ya kemarin, kalau f aksennya positif, dia akan naik. Kalau f aksennya negatif, dia akan turun. F aksen itu adalah apa? F aksen itu adalah perubahan f terhadap x. Jadi ini adalah T besar aksen. Apa T besar aksen itu? Perubahan temperatur terhadap suhu. Perubahan temperatur terhadap waktu, kok terhadap suhu sih? Oke ya. Dan secara umum ini yang perlu kamu tahu. Secara umum ini cara ceknya ada di video ya. Cara ceknya ada di video. Ini bold, gedein dikit, 13, merah, kuning. Salah. Oke ya, secara umum kalau saya punya D dari sesuatu terhadap sesuatu adalah K dikali segitiga, maka solusinya adalah segitiga fungsi dari lingkaran. Segitiga fungsi dari lingkaran itu adalah segitiga di 0 dikali dengan E pangkat K dikali 0.
Jadi jadi kalau saya punya ini bagaimana mengecek bahwa ini memang solusi dari ini, kamu lihat di video ya. Intinya sama saja dengan mengecek bahwa 1,1 itu adalah titik pada garis Y9X. Persis sama. Cuman pakai persamaan diferensial. Kamu lihat di video. Nah, model pertumbuhan DY, DT, sama dengan KY. Jadi adalah apa? Y itu harus adalah fungsi dari T, itu adalah apa? Y0, ya ini ya, delta 0, Y0 dikali dengan E pangkat K dikali dengan T. K dikali dengan T. Oke ya. Tentunya kamu tahu kalau K-nya ini positif, maka dia akan fungsi naik. Kalau K-nya negatif, fungsi turun. Loh kok bisa? Loh kan kamu ingat, E itu hanya 2 koma. Kamu bayangkan aja ini 2 pangkat sesuatu positif. 2 pangkat X, gimana gambar grafiknya? Ke atas kan? Kalau 2 pangkat, ini kalau ini K-nya negatif gimana Pak? 2 pangkat min X. 2 pangkat min X itu apa? 2 pangkat min X itu adalah 2 pangkat min 1 pangkat X. Ini adalah apa? Ini adalah setengah pangkat X. Kalau setengah pangkat X kan gini gambar grafiknya. Turun. Jelek ya. Turun. Gitu ya. Jadi kalau K-nya positif tentunya dia akan naik. Kalau K-nya negatif dia akan turun. Kamu tahu ya. Dan model pertumbuhan. Model peluruhan ini adalah ini. Maka solusinya M fungsi dari T itu adalah M0 dikali E pangkat K kali T. Menurut kamu K-nya ini kalau yang namanya meluruh makin kecil, menurut kamu K-nya bakal positif atau negatif? Negatif, Pak. Bagus sekali. Kan saya harus punya ini nih, meluruh. Kalau ke atas ya bukan meluruh namanya, mengganda gitu kira-kira ya. Bertambah besar. Meluruh itu makin lama makin kecil. Jadi tentunya K-nya itu harus negatif. Oke ya, pertumbuhan juga sama. Kalau pertumbuhannya secara umum dia naik terus, tentunya K-nya harus positif. Kalau dia turun, K-nya harus negatif. Nah, model pendinginan Newton yang tadi saya sudah lihat ya, K-nya itu negatif. Dengan L suhu lingkungan sekitar, nah ini trik saja. Misalkan YT itu adalah T besar T dikurangi L, tujuannya apa? Tujuannya supaya ini jadi Y. Jadi saya pengen KY gitu kira-kira ya. Maka kalau saya substitusi 0 jadi apa? T0 min L. Oke ya. Dan apa? Saya turunan terhadap T ya. Saya nggak usah tulis dalam kurung T lagi lah. Kamu sudah tahu ini fungsi dari T. Di DY DT sebenarnya apa? DT DT. Loh Pak, nggak ada DL DT. Loh kan L-nya konstan. Kalau diturunkan jadi apa? Jadi 0. Jadi ini turunan Y terhadap T sebenarnya turunan T terhadap T. Jadi ini DY DT sebenarnya DT besar DT. Sama dengan K dikali T min L. Loh, tapi kan T min L, T besar T min L itu kan adalah Y. Jadi boleh saya tulis KY. Loh, ini balik lagi ke bentuk yang tadi. Solusinya apa? YT sebenarnya Y0 dikali E pangkat KT. Makanya saya cari Y0-nya dulu apa. Oke ya. Jadi YT-nya adalah Y0 dikali E pangkat K dikali T. Jadi YT-nya adalah apa? Substitusi balik. Ini adalah T dikurangi L. Sama dengan Y0. Y0-nya ini T0 min L dikali E pangkat KT. Jadi T besar T adalah ini pindah ruas L ditambah T0 kurangi L dikali E pangkat KT. Ini solusi lengkap. Oke ya. Nanti waktu ujian kamu tidak usah menurunkan. Kamu langsung masuk saja ke rumusnya. Kalau diketahui model pertumbuhannya eksponensial ya. Kalau peluruhannya yang tentang masalah half-life, dan kalau ini tentang masalah pendinginan Newton, maka kamu langsung masukin rumusnya saja. Substitusi rumusnya. Pak, kalau persamaan diferensial lebih rumit dari ini. Nanti belajarnya di semester 2. Ya, nanti ada yang lebih rumit sedikit, nanti belajar setelah kita belajar tentang integral ya. Tapi sekarang kita yang gampang-gampang saja. Yang susah nanti. Nah, ini ada contoh soal, misalkan populasi suatu kota pada tahun 2000 adalah 100 juta, 150 juta pada tahun 2010, bila populasi diasumsikan tumbuh secara eksponensial. Berarti pakai ini dong. Ya, oke. Tentukan populasi kota pada tahun 2020, tentukan tahun berapa populasinya mencapai 200 juta. Tentunya kalau 200 juta kira-kira tahunnya setelah tahun 2010 atau sebelum tahun 2010 ya? Setelah apa sebelum? Sesudah.
Sesudah dong. Jadi 150 orang pertumbuhannya eksponensial kan makin besar. Jadi 200 juta pastinya setelah 150 juta. Nah, ini saya kasih contoh perhitungan. Untuk kamu yang nanti pada akhirnya sama seperti ujian, kamu tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadi kamu menulisnya gini. Misalkan jangan lupa definisikan variabel kamu. Misalkan PT adalah populasi kota tersebut. Ini ya, hati-hati ya. T tahun. Benar-benar harus spesifik. Bukan populasi. PT adalah populasi kota. Tidak berhenti sampai di sana. Setelah T tahun. T tahun setelah tahun 2000. Jadi 2010 ini T-nya berapa? 10. 2020 T-nya berapa? 20. Tentu saja boleh kamu ini populasi kota itu pada tahun ke T. Berarti nanti kamu punya P-nya adalah apa? P-nya itu 2010. P-nya 2000. P-nya 2020. Jadi bergantung dari kamu. Benar-benar bergantung dari pemilihan variabel kamu dan pendefinisian variabel kamu. Kalau kamu ngomong seperti ini, berarti 2000 itu menjadi P0 sama dengan 100 juta. Hati-hati ya. Kalau kamu menyatakan populasi kota pada tahun ke T, maka bukan P0 yang sama dengan 100 juta, tapi P2000 yang sama dengan 100 juta. Hati-hati mendefinisikan variabel kamu. Oke ya, jadi ini T tahun setelah tahun 2000, berarti 0 tahun adalah apa? P2000. Dan jangan lupa satuannya apa? Dalam juta jiwa orang. Dalam juta jiwa orang. Jangan lupa satuannya apa? T satuannya apa? Semua harus benar-benar ada dan spesifik. Maka yang akan berlaku adalah apa? Model populasi eksponensial PT dan P0 dikali E pangkat KT. P0 ini adalah apa? Populasi awal, P0. Jadi P0 itu adalah 100. Loh Pak, 100? Ya iya, karena kamu sudah mendefinisikan satuannya dalam juta. Jadi sekarang P0-nya itu bukan 100 juta, tapi 100, karena P-nya itu sudah dalam juta. Kamu ngerti ya? Jadi sekarang saya PT-nya itu adalah 100 dikali E pangkat KT. Pada tahun 2010, populasinya 150 juta. 150 juta jiwa. Maka saya punya P10 adalah 100 dikali E pangkat 10K. P10 apa? 150. Loh Pak, kok nggak 150 juta? Kan satuannya udah dalam juta jiwa. Jadi P-nya udah dalam 150. Jutanya udah hilang. Jadi 150 sebenarnya 100 dikali E pangkat 10K. Ini jadi 1,5 sebenarnya E pangkat 10K. Bagaimana mencari ini? Kalau kamu pinter, kamu langsung kamu nggak pakai lon-lonan, tapi kamu langsung langsung dalam bentuk ini, ubah dalam bentuk eksponen. Kalau kamu ubah dalam bentuk eksponen, kan kamu langsung dapat ini. Tanpa lewat ini ya. Tanpa lewat ini. Kalau lewat ini kira-kira apa? Saya lon 1,5 dari E pangkat 10K. Lon E pangkat 10K berubah menjadi perkalian 10K dikali lon E. Lon E itu adalah 1, baru kamu dapat ini. Tapi kalau kamu tahu bisa mengubah dalam basis eksponen ke dalam logaritma, langsung secara cepat kamu potong kompas dari sini ke sini. Oke ya. Jadi saya punya K-nya itu adalah apa? Ln 1,5 dibagi 10. Dan saya biarkan dalam bentuk ini. Oke ya. Nah, K-nya ini positif negatif. Menurut kamu K-nya positif atau negatif? Ada ide nggak? Ln 1,5 dibagi 10. Ln 1,5 kira-kira positif atau negatif ya? Positif. Kok bisa tahu ln 1,5 positif? Dari grafik harus positif. Bagus sekali. Dari grafik ya. Dari grafiknya kamu sudah tahu ini ln kan gitu ya. Ini X sama dengan 1 di sini. 1,5 di mana? Ya pasti 1,5 di sinilah. Di kanannya pasti positif dong. Jadi saya punya ini positif dibagi 10 positif. Jadi K-nya positif. Betul, memenuhi ya. Maka E-nya itu pangkat KT berarti dia bertumbuh secara eksponensial. Populasi kota pada tahun 2020 gimana? Oh, berarti mencari P20. P20 itu adalah 100 dikali dengan substitusi aja E pangkat KT. K-nya yang tadi nih, ini. Jangan lupa loh ya, ini ln 1,5 dibagi 10, bukan ln 1,5 dibagi. Jangan kamu nanti jadi, oh Pak ini jadi ln dari 1,5 dibagi 10. Salah loh. Ini jangan kamu nanti anggap ini. Oh Pak ini kan nanti jadi ln dari 1,5 dibagi 10. Enggak loh ya. Enggak loh ini. Ini ln 1,5 dibagi 10. Hati-hati, bukan ln 1,5 dibagi 10.
Jadi ini ln 1/2 dibagi 10 dikali 20. T-nya 20. 20 bagi 10 adalah 2. Jadi saya punya 2 kali ln 1/2. Loh Pak, kan saya punya sifat di logaritma. Kalau perkalian berubah menjadi pemangkatan. Jadi ini ln dari 1/2 pangkat 2. Jadi ini adalah 100. E pangkat ln ini. Ingat, E pangkat ln itu harus menjadi ini kan? Kan kamu ingat ini. Pakai komposisi itu kemarin yang inverse. E pangkat ln kotak itu harus sama dengan kotak. Oke ya. Jadi ini E pangkat ini berubah menjadi 1/2,2. Kalau kamu rajin tentunya kamu tahu ini adalah 2,25 kali 100 jadi 225 juta. Ya boleh. Jadi ini ya oke lah ya. Nah, kalau kamu lengkap gitulah. Oke ya, tapi secara umum nanti susah ngitungnya. Biasanya kamu tulis dalam ini juta aja gitu. Nggak ngerti karena kalkulator kamu kan nggak ada. Agar mencapai 200 juta gimana? Ya sama, rumusnya sama, tapi PT-nya 200, saya mau mencari T. Gampang ya. 200 bagi 100 ini adalah 2, adalah E pangkat. Oke ya. Kalau kamu tahu ini adalah, ya oke ya. Ini dalam bentuk ini adalah apa? Ini kalau dalam bentuk logaritma berubah aja ya. Ini dalam bentuk logaritma tentunya akan berubah menjadi ln dari 2 sama dengan ln 1/2 dibagi 10 dikali P gitu ya. Jadi saya punya, oh ini udah ada ya. Saya bawa ke bentuk, nah kamu harus sudah ahli ya, Ahli apa Pak? Ahli kalau saya punya AX sama dengan Y, sudah ahli mengubah dalam bentuk logaritma logaritma AY sama dengan X. Sudah harus ahli dalam mengubah bentuk ini. Jadi saya punya, ini adalah ln 2 itu adalah ln 1/2 dibagi 2. Jadi sama dengan T-nya itu 10 dikali ln 2 loh Pak, kan ini jadi ini Pak. Ln 2 dibagi ln 1/2, ini kan menjadi ln dari 2 dikurangi 1/2. Salah loh ya. Salah loh. Mana sih? Mana? Raso. Nah, mungkin kamu ngomong gini. Loh Pak, kan ini logaritma itu menyederhanakan. Kalau ln 2 dibagi ln 1/2, ini kan menjadi ln dari 2 dikurangi 1/2. Salah loh ya, ini salah loh. Saya menyederhanakan itu apa? Menyederhanakan yang di dalam logaritma. Kalau 2 dibagi 1/2, ini berubah menjadi ln 2 dikurangi ln 1/2. Hati-hati loh ya. Ini betul, ini salah. Hati-hati. Jadi saya punya ini hanya dibiarkan dalam 10 dikali ln 2 dibagi ln 1/2. Jadi pada tahun berapa populasinya akan mencapai 200 juta jiwa? 2000 ditambah ini. Berapa? Nggak tahu. Karena kamu nggak ada kalkulator. Ya. Ada yang mau kamu tanyakan sampai sini? Berarti Pak, izin tanya Pak. Tapi kalau misalnya diubahnya jadi 1,5 log 2 itu bisa ya Pak? Nama, Bapak Ibu, nama? Apin Pak. Oh, pertanyaan gimana? Jadi yang ln 2 per ln 1,5 itu diubah jadi 1,5 log 2 juga bisa ya Pak? Oh boleh. Pertanyaan bagus ya, Pak, gimana kalau misalkan ln 2 dibagi ln dari 1/2, saya anggap aja ln dari 2 basisnya 1/2. Ya boleh, ini kan kamu menggunakan perubahan basis di dalam logaritma, tidak masalah. Terima kasih Afin, tidak masalah. Ini bukan ln lah ya, maaf. Ini tapi logaritma dengan basis 1/2. Ya boleh-boleh aja, terserah kamu lah. Ya, nggak masalah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau masuk ke contoh terakhir. Ini ada di buku Pak, di slide Power Soma. Hati-hati di slide Power Soma ada yang salah ya. Slide Power Soma ada yang salah. Yang ini Power Soma tulisnya adalah T0 dikali E pangkat KT. Salah. Seharusnya T0 dikurangi L. Dapat dari mana Pak T0 kurangi L? Ya ini, substitusi aja. Di slide-nya Power Soma salah. Hati-hati ya. Hati-hati. Yang ini di slide Power Soma salah. Ini Y0-nya sebenarnya T0. Sehingga akibatnya ini cuma T0 dikali E pangkat KT. Tidak ada pengurangan dengan L. Ini salah. Hati-hati ya, di Power Soma salah. Masih salah maksud saya. Nah, sebuah benda temperatur awalnya 72 derajat, diletakkan dalam lemari es bersuhu 44 derajat, ya kamu anggap derajat Celcius lah ya.
Bolehlah. Jika setengah jam kemudian temperaturnya menjadi 58 derajat dan penurunannya mengikuti hukum pendinginan Newton, tentukan temperatur benda setelah 2 jam dalam lemari es. Tentukan waktu yang diperlukan agar temperatur benda menjadi 50 derajat untuk jangka waktu yang panjang berapa suhu benda tersebut. Oke ya, kamu udah oke ya, temperatur benda oke. Misalkan T besar T ini adalah apa? Temperatur benda dalam derajat, jangan lupa satuannya, setelah T jam. Boleh nggak Pak? Saya pakai T menit. Boleh. Tapi nanti di sininya itu kamu temperatur setelah setengah jam itu bukan T dari setengah, tapi T dari 30. Karena kamu mengklaim T-nya itu dalam menit. Jadi bergantung dari pendefinisian variabel kamu. Makanya kamu harus benar-benar hati-hati ketika kamu mendefinisikan sebuah variabel. Satuannya apa? Setelah berapa jam? Setelah berapa jam dari jam berapa? Jadi benar-benar harus spesifik, ya. Jadi misalkan T adalah temperatur benda dalam derajat setelah T jam. Menurut hukum pendinginan Newton berlaku T besar T ini adalah apa? Suhu lingkungan ditambah dengan T0 dikurangi 44 dikali E pangkat KT. 44-nya T0-nya berapa? Ya sudah saya tahu kan. Suhu awalnya itu adalah 72. 72. Jadi saya bisa tulis di sini T0-nya ini adalah suhu awal 72 ya. Oke. Jadi temperatur benda setelah setengah jam jangan lupa gunakan kalimat penuh. Temperatur benda setelah setengah jam adalah 58 derajat. Ini cuma diketahui ya. Diketahui temperatur benda setelah setengah jam adalah 58 derajat. Jadi T ini ada rumus, masukin T setengah itu adalah 44 ditambah 28 dikali E pangkat K dikali T-nya adalah setengah. T setengah itu 58, saya substitusi 58, T setengah itu 58, sama dengan 44 ditambah 28 dikali E pangkat setengah K. Jadi kalau saya jumlah jambleh ini jadi 14, kemudian 28, 14, 28 itu pindah ruas jadi setengah, dengan E pangkat setengah K. Kalau saya ubah dalam bentuk logaritma, ini adalah ln dari setengah, sama dengan setengah pangkat K. Ya, atau kamu pakai apa? Ln setengah sama dengan ln E pangkat setengah K. Ln E pangkat setengah K-nya turun, jadi perkalian. Setengah K dikali ln E itu 1. Ya, kamu dapat ini juga lah, sama saja lah. Gimana kamu aja, mau pakai cara apa? Ya, kalau saya mau potong kompas, karena kan saya udah tahu bagaimana mengubah bentuk E ke dalam bentuk logaritma. Jadi saya punya ln setengah itu adalah ini. Jadi K-nya itu adalah 2 kali ln setengah. Loh Pak, ini kenapa minus 2 dikali ln 2? Ada ide? Itu karena dia pecahan. Ya pecahan. Hubungannya? Hubungannya 2 pangkat min 1. Kenapa ln 2 kok tiba-tiba bisa ln setengah tiba-tiba kok bisa jadi minus ln 2 seolah-olah? Kenapa? Sifat logaritma kan dia 2 pangkat min 1, Pak. Gitu, Pak. 2 pangkat min 1 ini jadi apa? Di pangkatnya dipindahin ke jadi koefisien. Pintar sekali ya, pintar sekali. Ini jadi min ln 2 gitu Hakim? Iya, Pak. Ya oke, terima kasih ya, pintar ya. Jadi ln 2 itu berapa? Ln 2 itu kalau kamu di SMA kan peluruhan sering ya, ln 2 itu 0,693. Dikali 2 masih positif, dikali ini negatif. Betul ya, K-nya itu memang negatif. K-nya itu negatif ya. K-nya negatif, temperatur benda setelah 2 jam jadi apa? Adalah T2 itu substitusi aja. Jangan lupa loh, ini Pak minus 2 dikali ln 2, berarti minus 2 ln 4. Bukan. Yang dikalikan dengan 2 itu angka, bukan logaritmanya yang dikalikan 2. Bukan angka di dalam logaritmanya, hati-hati loh. Ini bukan berubah menjadi min 2 ln 4, tapi min 4 ln 2. Hati-hati loh. Yang dikalikan dengan 2 angkanya, bukan ln di dalam ln ya. Ini kan sebenarnya ln 2 ini. Sama seperti sin X. Hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi saya punya min 4 ln 2. Nah, saya mau menggunakan ini. Saya pengen menggunakan ini. E pangkat ln kotak itu harus sama dengan kotak. Jadi saya harus E pangkat ln. Jadi min 4-nya itu saya tarik jadi pangkat jadi pangkat. Jadi ini adalah 28 dikali E pangkat ln dari 2 pangkat minus 4. Jadi E pangkat ln dari ini E pangkat ln kotak menjadi kotak. Jadi 44 ditambah 28 dikali kotak. Dan 2 pangkat minus 4 ini adalah 28/16 ya. Kamu perkecil ini menjadi apa? Bagi 4, jadi 7/16.
7/3, 1/3/4. 44 tambah 1/3/4, 45 3/4 derajat satuannya. Oke ya. Tentukan waktu yang diperlukan agar temperatur benda menjadi 50 derajat. Diketahui ini pertanyaannya T-nya berapa supaya T besar T itu sama dengan 50. Jadi tinggal substitusi T besar T adalah 50 sama dengan 44 ditambah ini. Jadi saya punya 50 kurangi 44 jadi 6 sama dengan 28 dikali ini. 66/28 jadi 3/14 sama dengan E pangkat ini. Oke ya. Jadi saya punya, kalau saya dalam bentuk logaritma, nanti saya punya langsung ini. Logaritma natural dari 3/14 sama dengan, kalau kamu mau pakai ln ini boleh, ln dari E pangkat ini. Ininya nanti turun ke bawah, kali ln E itu 1, jadi minus 2 ln 2 dikali T. Oke ya, jadi T-nya adalah apa? Nah ini kurang bagus ya, Ini nanti kamu anggap 2-nya dikali T, lagi buru-buru. Nah saya T-nya taruh di sini saja. Oke ya, jadi saya punya min 2 dikali T dikali ln 2, jadi T-nya adalah apa? Ada ln 3/14 dibagi dengan min 2 ln 2. Oke ya, kenapa ln 3/14 jadi ln pengurangan? Kamu sudah tahu, kan menyederhanakan dari pembagian menjadi pengurangan. Jadi ini kalau saya masuk dalam ln 14 dikurangi ln 3 dibagi 2 ln 2, dan ini positif dalam waktu tahun. Pertanyaan berapa ini Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu, tapi yang saya tahu, kok ini tahun sih aneh? Jam ya? Jadi T-nya itu adalah jam. Jadi setelah segini jam, maka temperaturnya akan menjadi 50 derajat Celcius. Yang pasti lebih besar dari setengah jam. Kalau kamu dapatnya lebih kecil dari setengah jam, pasti kamu salah. Karena setengah jam itu dia mendingin menjadi 58. Kalau pengen lebih dingin dari 50, ya harus lebih tinggi dari setengah jam lah, lebih banyak dari setengah jam. Oke ya. Nah terakhir untuk jangka waktu yang panjang, maka suhunya menjadi apa? Ini gampang, limit untuk T-nya menuju tak hingga. Limit dari ini. Loh ini limit konstan, menjadi limit konstan ditambah ini. Lah masalahnya Pak, emang ini ada limitnya. Ingat, ln 2 itu 0,693, jadi ini positif. Karena 2 itu setelah 1. Ln 1 aja 0, dia fungsi naik. Maka ln 2 itu pasti positif. 2 kali positif, positif. Negatif dikali positif, negatif. Jadi T-nya selalu positif ya. T-nya waktu selalu positif. Jadi ini E pangkat sesuatu yang negatif. E pangkat sesuatu negatif X, bisa kamu anggap. Dengan X-nya positif. Loh kan kamu punya gambarnya gini. Artinya apa? Artinya dia akan menuju ke 0 untuk X-nya menuju ke tak hingga. Jadi saya punya apa? Jadi ini ada, jadi boleh saya pecah. 44 ditambah limit dari ini. Dan E pangkat ini dia akan menuju apa? Menuju 0, karena ini E pangkat negatif. Ingat T-nya positif ya. Jadi ini 2 positif, ln 2 positif dikali T negatif jadi negatif. E pangkat negatif untuk T-nya menuju tak hingga, dia akan menuju 0. Jadi 44 ditambah, ya iyalah masuk akal. Orang temperatur lingkungannya 44 derajat Celcius, kalau kamu didinginkan dalam waktu yang tak hingga ya pasti akan balik lagi ke suhu lemari esnya lah. Kira-kira kan gitu. Oke ya. Ada yang mau kamu tanyakan? Nah, jangan lupa ketika kamu berhadapan dengan soal-soal seperti ini, harus kamu renungkan, ini masuk akal nggak ya? Saya dapat nanti kayak gini ya, waktu yang diperlukan adalah 10 menit. Kok bisa 10 menit jadi 50 derajat? Orang setengah jam baru 58 kok. Dari 72 ke 58, kok bisa 50 derajat dalam waktu 10 menit? Itu kan nggak masuk akal. Selalu kamu pikirkan juga rasionalitasnya ketika kamu mengerjakan soal itu. Populasinya mencapai 200 juta. Kamu dapatkan dalam waktu 5 tahun berubah menjadi 200 juta. Nggak masuk akal lah. Orang ini 10 tahun jadi 150 juta, masa dalam waktu 5 tahun jadi 200 juta? Kan pertumbuhannya eksponensial. Nah, jangan lupa kamu harus menyertakan sisi rasionalitas kamu ketika kamu mengerjakan soal. Itu sangat membantu untuk menolong kamu. Jangan-jangan saya mengerjakan ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan saya mengerjakan ada sesuatu yang salah. Kalau saya mengerjakan sesuatu sudah benar, rasionalitasnya benar, berarti soalnya yang salah. Soalnya yang salah. Oke ya, ada yang mau kamu tanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Siapa ini? Hakim, Pak. Oh,
Suaranya tidak ini ya. Gimana Hakim, pertanyaan apa? Untuk penentuan yang model pendinginan Newton tadi itu, cara menentukan apakah T-nya itu jam atau sekon atau menitnya gimana, Pak? Oh, terserah kamu. Terserah. Kamu. Iya. Cuman saya mau pakai setengah aja biar nggak usah pakai puluhan-puluhan. Tapi kamu misalkan, Pak, boleh nggak ini waktunya dalam detik? Boleh. Nanti jadi apa? Setelah setengah jam jadi berapa? 30 menit. Jadi nanti kamu dapatnya T 1800 di sini. Ya boleh-boleh aja, gimana kamu aja, Hakim. Kalau saya mah nggak mau. Lebih rumit buat saya. Tapi kalau menurut kamu, Pak, enggak. Saya ini orangnya kerja keras, Pak. Saya pengen angkanya itu sebesar mungkin. Ya boleh. Tentu saja boleh, Hakim. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi bergantung dari pendefinisian kamu di sini. Pendefinisinya apa? Pak, ini boleh nggak saya ganti jadi menit? Boleh. Tapi nanti berubah di sininya, bukan T setengah, tapi T30. Karena setelah setengah jam itu 30 menit. Pendefinisian itu terserah kamu. Hasilnya akan sama saja. Ya, nanti beda desimal dikit lah. Oke ya, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita selesai sampai di sini. Jangan lupa isi daftar hadir. Minggu depan masih materi. Kayaknya kita ini udah pertengahan deh. Udah pertengahan ya. Minggu depan udah selesai belum ya? Rasanya minggu depan udah review deh. Rasanya minggu depan review karena hari Sabtunya ujian kamu ya. Rasanya gitu deh. Betul nggak ya? Iya kan? Jangan lupa lu, ujian kamu ini 37,5%, hampir 40%, hampir 25 dari nilai akhir kamu. Kuis saya mah udah nggak ada apa-apanya lah dibanding ujian kamu. Jadi saya harap kamu begitu ada kuis itu benar-benar berlatih supaya waktu nanti ujian kamu tidak kesulitan. Ya, saya harap. Pak, saya mau nanya. Ya, pertanyaan? Tadi Bapak bilang 37 ya, Pak? 37,5. Apa sih 37,5? Persentase itu, Pak. Persentase nilai UTS-nya, Pak. Oh iya, 37,5. Di 6 45%, Pak. Saya kaget. Hah? Iya gitu? Iya Pak, saya buka Six juga. Iya, di 6 Sedikit 45%. Oke. Nanti kamu lihat lagi di silabus. Kalau nggak salah di silabus 37,5% deh. Saya ngikutin silabus nantinya. Oh iya, Pak. Saya ngikutin silabus. Loh, Hakim, kok kamu mukanya jadi berubah gini sih? Lebih cakep yang waktu itu. Pak, Ya. bertanya, berarti Evelyn Caroline, ini wajah kamu kok udah tua banget ya, Evelyn? kita itu Pak. Oh, oke. Gimana? Itu kan ujiannya kan 2 minggu lagi, itu berarti materinya sampai yang terakhir ini yang peluruhan itu ya, Pak? Kalau minggu depan ujian, ya berarti cuma sampai sini ya bahannya. Paling nanti hari Selasa kita review. Review itu saya mau ini aja lah, mau bahas soal ujian tahun kemarin. Oke. Kalau kita masih ada kesempatan review ya. Nggak tahu minggu depan ini nggak ya? Saya rada lupa. 2 minggu lagi sih Pak kalau di Six. 2 minggu lagi? Iya. Tanggal 14. Oh, oke. Berarti kita masih ada kesempatan 1 kali ketemu, mungkin masih sampai aplikasi turunan, tapi kelihatannya waktu ujian aplikasi turunan nggak masuk deh. Karena kagok bahannya kamu. Kira-kira ya. Menurut saya. Ya, Pak. Seperti itu. Oke ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya?